Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sepertinya warahmatullahi wabarakatuh. masih banyak ya yang belum masuk. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, sambil menunggu, saya ingin sedikit mereview dulu mengenai pengumpulan tugas dari mata kuliah ini. Pengumpulan tugasnya kemarin tugas pertama kan ya. Pesertanya sampai sekarang ada 61, lalu yang mengumpulkan tugas ada sekitar 59 orang. Nah, tapi setelah saya cek, itu sepertinya eh, peserta di SIUP itu sepertinya kurang ya. Setelah saya cek synchronize antara e-learning dan SIUP, itu ternyata peserta e-learning itu lebih banyak karena ada yang tidak mengumpulkannya itu ternyata 3 orang. Kalau kalau saya cek dengan nama-nama peserta di ini ya, di SIUP. Nah, SIUP itu kurang satu. Ada yang belum PRS atau mengisi KRS di angkatan 2019. Ya komtingnya siapa? Billy ya, Billy. Sabili. Diingatkan temannya ya. Diingatkan temannya kalau misalnya tidak tercantum di sistem informasi akademiknya, itu bahaya ya. Bukan e-learning ya. Nah, e-learning itu kan sistem platform pembelajarannya. Ya, tapi ini adalah pendaftarannya, jadi administrasinya ya, administrasi perkuliahannya. Kalian kalau misalnya tidak tercantum pada KSM, KRS gitu, yang kalian tahu, itu ya percuma, dalam artian ya percuma berkuliah 1 semester, nanti nilainya nggak ada. Dari awal sampai akhir ikut PRL gitu ya, ternyata di akhir-akhir kok nilai saya nggak keluar Pak. Iya, saya nggak tahu gitu kan. Kamu terdaftar tidak sebagai peserta perkuliahan? Biasanya ada nanti, ada Pak di e-learning, beda ya. E-learning berbeda dengan SIUP. Silakan, hati-hati ya. Tidak hanya di mata kuliah ini, di mata kuliah yang lain juga dicek. Kalian itu sudah terdaftar atau belum KRS-nya. Ini minggu terakhir PRS, jadi ini kesempatan terakhir kalian. Kontak dosen walinya. Kalau ada mata kuliah yang belum di di add ataupun di delete, ya kontak saja gitu. Dosen punya banyak mahasiswa jadi susah, kadang-kadang suka lupa gitu. Manusiawi lah ya. Kalian yang punya kepentingan jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan.
Oke. Sudah 4 menit. Oke lah, saya mulai saja ya. Jadi seperti ini. Kelihatan screen sharing saya ya. Jadi dari mana saya tahu pengumpulan tugas kalian? Di sini 59 orang dari 65 yang terdaftar di e-learning. Karena ada beberapa teman kalian yang mengundurkan diri kan ya dari mata kuliah ini. Gitu. Ya, makanya ini yang default-nya. 59 yang yang sudah mengumpulkan. Setelah saya cek 3 orang belum mengumpulkan. Lalu ini adalah SIUP-nya. Ya, ada 61 anak. Berarti kalau ini kurang 3, berarti ini harusnya 62 kan? Nah, di sini 61. Berarti ada 1 orang yang belum masuk ke sistem informasi. Gitu, oke? Lalu hari ini saya akan membahas dulu tugas yang saya berikan. Ya silakan kalian buka tugasnya. Saya akan bahas supaya kalian tidak mengerjakan capek-capek tapi nggak tahu benar salahnya kan gitu ya. Kalau di tempat saya pasti akan saya bahas insya Allah. Oke. Homework pertama itu tentang pemahaman energi dan daya pada suatu sirkuit. Dilihat dari fundamental arah tegangan dan arah arus. Arah tegangan ini maksudnya polaritasnya ya. Polaritas dari sumber dan arah masuk dari arus. Untuk soal pertama, tentukan daya, baik itu mengkonsumsi ataupun menyuplai untuk setiap elemen. Oke, nah sekarang sambil kita bahas, saya paling suka manggilin mahasiswa. Siap ya? Aidil. Bisa respon saya, Aidil? Aidil Farhan Rares. Ya, oke. Nyalain kameranya, Dil, kalau pas lagi dipanggil. Oh iya, Pak. Oke. Kelihatan nggak sharing screen saya? Kamu pakai handphone ini ya? Iya, Pak. Kenapa nggak pakai laptop? Nggak ada laptop, Pak. Di Jakarta laptopnya, Pak. Oh, gitu. Ya, susah ya belajarnya. Saya menggunakan widescreen, pasti lebih kecil di tempat kalian kalau pakai handphone. Ya oke. Ya itu pilihan kalian. Untuk tugas pertama, ini Ya, ada Pak. berapa elemen, Aidil? Satu. 4 ya, Pak? Elemen itu apa? Ada 4 elemen. Karena yang ada nomornya cuma 4. Oke. Oke, Aidil. And then next, Robi Taufik Hidayat. Robi Taufik Hidayat. Robi Taufik Hidayat. Iya, Pak. Ya, berapa elemen? Enam, Pak. 6. Oke, good. Ya, elemen itu ya semuanya ya, kecuali kabel. Gitu kan. Garis itu kan yang kabelnya ya. Garis ini kabel. Oke. Elemen itu apa? Elemen kan ada supply, ada beban, ya. Ini dianggap supply kan? Nih. Iya. Dependent source.
independent source, and then this is element, beban yang kita belum tahu ini elemennya resistor, kapasitor, atau induktor. Ya. Oke, terima kasih, Robi. Ya, Iya, Pak. lalu setelah kita mengidentifikasi ada berapa elemennya, ya, saya beri nomor saja dulu deh. Komen, pensil. Ini adalah elemen 1. Ini nggak usah. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. Nah, biar gampang. 5. Yang ini 6. Oke. Berarti kita punya 6 elemen. 2 elemen adalah supply. Lalu bagaimana cara menghitungnya yang terstruktur? Saat nanti kalian menjawab soal, ya harus terstruktur. Kayak di sini saya buka Word. Ya, saya tidak akan menulis di sini supaya kalian nanti pas review melihat hasil rekamannya bisa terlihat jelas dan terbiasa. Oke. Pertama, yang pertama adalah kita ingin menghitung P1, gitu ya. P1 itu power untuk elemen 1. Ya, di mana P1 adalah V1. Oke, dikali I1. Oke, selalu terstruktur ya. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba P sama dengan 4 dikali bla bla, gitu ya. 4-nya apa? Lalu angka berikutnya apa? Yang paling penting itu konsepnya, penguasaan konsep. Perhitungan itu kalau buat saya it's not important. Oke. V1 kali I1. Kemarin ada teman kalian yang chatting saya, Pak, itu arusnya ada nggak ya? Gitu. Kok informasinya nggak lengkap? Iya kan? Nah, informasinya ada atau tidak? Gitu. Menurut kalian, ini ada nggak arusnya? Fauzan, oh yang jawab Fauzan. Ya, gimana Fauzan? Ya, Pak. Ada arusnya nggak? Informasi arusnya? Informasi tegangan ada kan ya? Ini informasi tegangan 4. Ini paralel ya, Pak? Kenapa bisa paralel? Pertanyaan saya malah melebar. Kenapa paralel? Yang nggak ada arusnya itu yang elemen 4 kayak deh, Pak. Jadi IX dia. Elemen 4. Harusnya nggak ada. Iya, makanya bagaimana cara mencarinya itu bagaimana? Kalau saya langsung 20 kali IX, Pak. 20? Loh, sebentar. Ini kamu lagi menghitung yang mana? Yang nomor 1. Nomor 1. 20-nya yang mana? Itu yang voltnya, Pak. Yang nomor 4. Yang elemen 4. Iya, elemen 4. Ini kan 20 volt. Sedangkan kita kan ingin mencari arus. Arus satuannya apa? Ampere, Pak. Lalu kenapa ada voltnya? Ya. Ya, oke. Di sini ada 2 cara ya, ada 2 cara. Di sini kita tahu bahwa ini adalah hubungan seri. Ya, hubungan seri itu kalau di fisika dasar kalian khatam kan ya? Kalau seri itu yang sama apa ya? Satuan yang sama. Arus. Arus. Berarti komponen 5 dan komponen 1 kan arusnya pasti sama ya? Iya, Pak. Berarti komponen 5 dan komponen 1 sama. Sekarang, hubungan seri. Di sini kan ada node, ya ada titik, ada cabang. Di mana cabang ini kan yang satu harusnya ke sana. Ini kan buktinya ini ya. Ini 4 ampere, yang satu harusnya ke sini. Ya. Nah, berarti untuk arus ini adalah penjumlahan antara node ini dan node ini kan? Cabang ini dan cabang ini kan? Yang ini 4 ampere, yang ini 4 ampere. Berarti di sini 8 ampere kan ya? 8, Pak. Iya, 8 ampere. Oke. Kalau ini 8 ampere, berarti kita bisa cari ini nggak? Bisa. Bisa.
Iya, berarti pertama ternyata gitu ya, bukan P-nya dulu yang kita cari kan? Ternyata yang kita cari adalah arusnya dulu ya. Nah, jika kita anggap di sini adalah arus 1, oke, I1, kita anggap. Maka, oke, I1 sama dengan I komponen 6 ya ditambah I komponen 2 yaitu 4 ditambah 4 ya 8 ampere. Jangan lupa satuannya. Oke. Lalu setelah kita dapat I1 maka kita bisa dapat 4IX ya. Di mana 4IX itu sama dengan I1. Oke, maka ini kalau kita turunkan IX sama dengan 2 ampere. Ya, IX-nya udah 2 ampere, udah ketemu, berarti nanti IX di sini 2 ampere. Ya. Oke, berarti semuanya sudah dapat informasinya, maka kita bisa menghitung yang P1. Oke. Sini P1. Oke, berarti kita tahu I1-nya adalah 8 ampere. Ya sudah, langsung kita guys. Oke. 4 dikali berapa? 8. Ya, sama dengan berapa? Ada yang jawab? 32. 2 satuannya apa? 2. Watt. Oke, ya jangan lupa ya satuannya. Oke, P1 sudah. Sekarang P2. Jangan saya yang hitung. Siapa? Rizky Ramadhani. Dikte saya ya. Rizky Ramadhani. Yuk. Oh, Rizky. Iya, Pak. Apa nih yang harus saya tulis? Oh, suaranya bisa agak sedikit dekat dengan mic. P2 sama dengan P2 sama dengan P2 kali P2 dikali I2 I2 terus sama dengan 8 kali 4. 8 dikali 4 sama ya. Oke. Oke, terima kasih Rizky. Next. Ketut Saha. Ya, Pak. Yuk, elemen 3. Gimana saya nulisnya? 20V Baik. dikali 2A. Enggak, saya nggak bisa nulis kalau kayak gitu. Karena saya nggak tahu itu 20 itu apa. Saya harus nulis apa dulu? P3 sama dengan P3 sama dengan V3 kali I3. P3 kali I3. Lalu? Sama dengan 20V 20 kali 2A. 20V. Boleh. Ya, bagus, ini lengkap gitu ya. 20V. Kali? Ya. Iya, benar. It's good. 2A. Berapa? Sama dengan 40. 40. W. Oke, terima kasih, Ketut. Next. Juwanto Sirait. Ya, Pak. Yuk. Yang mana yang mau kamu hitung? P4-nya, Pak. Oke. P4. P4 sama dengan P4 P4 kali I4. I4. I4-nya sama dengan? 4 sama dengan 20. I4-nya di situ apa? Oh, IX. ya? Ya, IX, maaf, Pak. Oke.
ya. Oh, no problem, no problem. Oke. IX. Terus sebentar itu. Oke. Oke, lalu berapa V4-nya? 20 V. 20. IX-nya? Dikali 2A. 2. Oke, berapa? 40 ampere. 40 W. 40 watt. Oke, terima kasih Juanto. Baik, Pak. Next-nya adalah Gebi. Gebi. Iya, Pak. Ya, Geb. Yang mana nih yang harus saya hitung lagi? Yang P5. Oke. P5. P5 sama dengan V5 dikali V5 minus 5. kali V5 dikali Minus I5. minus I5. Oke, minus. Betul, minus. I5 sama dengan? 4IX. Nah, berarti Jadi, minus 4 I. Oh ya, minus 4IX. Iya, oh ini nanti kalian ketukar ini ya. Takutnya ini disangkanya negatif. Oke, dalam kurung. Ya. Oke, berapa? V5-nya? 12 12 dikali minus 4 kali 2. minus 4 kali 2. Oke, nice. Hasilnya? Minus 96 watt. 96 watt. Oke. Terima kasih, Gebi. Siapa yang belum? Banyak. Tiffany Josephine. P6 V6 sama dengan V6 dikali V6 dikali I6. I6. Oke, nggak apa-apa. Kita ikuti dulu. Oke. Lalu? 12V dikali 12 V dikali 4A. Oke, berapa hasilnya? 48 watt. 48. Mana? Oh, kok ke atas? 48 watt. Oke, ya kita hitung dulu. Oke, sekarang kita sudah hitung semuanya ya. Terima kasih, Fani. Ya, terima kasih, Fani. Kita sudah hitung semuanya parameter-parameter yang ditanyakan. Nah, kenapa ini? Oke. Nah, sekarang buktikan, gitu kan ya. Sekarang adalah saatnya membuktikan apakah perhitungan kita betul. Ya, dilihat dari hukum Telegen. Oke, kita masukkan ke hukum Telegen. Oke, di mana hukum Telegen itu adalah sigma mana sigma. Nah, ini dia. Oke, sigma P sama dengan 0, ya kan? Sigma P sama dengan 0. Ini hukum Telegen. Nah, sekarang P-nya harus kita jumlahkan semua kan ya? Dari P1 sampai P6. Oke, kita masukkan. Oke, P1 ditambah P2. Oke, sampai, saya singkat ya, P6 sama dengan 0. Oke, kita masukkan. P1 berapa? 32 ditambah 36. Oke, sebentar. Saya supaya cepat. 32 ditambah P3 40 ditambah 40 ditambah 90 minus 96 ditambah 48. Kira-kira sama dengan 0 nggak nih? Ada yang bisa menghitungkan? Oke, coba. Pak, P6-nya bukan negatif ya, Pak? Iya, betul. Kenapa kira-kira harus negatif?
Siapa itu yang tadi ini ya? Bulan, Pak. Ulan, oke, Ulan, gimana Ulan? Kenapa P6 harusnya negatif dayanya? Karena harusnya pertama ketemu tanda negatif, Pak. Oke, iya betul. Nih ya, nah, masuknya kan lewat negatif, keluarnya positif ya. Nah, berarti harusnya di sini saya nggak masalah, makanya tadi saya diam ya. I6 gitu. Kalian mau minus I6 berarti kan menganggap positifnya I6 itu ke sini gitu ya. Nah, no problem. Tapi pas di sini gitu, kita harus melihat hukum arus yang berlaku ya. Dia negatif. Oke. Nah, tadi yang 5 itu Fani kan ya? Bener ya? Fani ya? Menjawab bahwa ini minus 4IX. Kenapa? Karena Fani menganggapnya positifnya itu ke sini. Gitu. Nggak apa-apa ya. No problem. Tapi yang penting ininya benar. Oke. Minus 4 ampere. Berarti di sini harusnya minus 48. Berarti ini harusnya minus 48. Nah, di sini baru benar ya? Iya, Pak. Nah, 0 ya. Oke. Nah, berarti ini sudah terbukti ya bahwa terbukti. Gitu. Kurang. Sorry. Mana ini hasilnya mana dulu? Oke, 0 sama dengan 0 gitu kan? Bahwa hukum telegennya terbukti. Oke. Nah, gini ya cara menjawabnya. Ya, jangan sampai nanti kalian tiba-tiba tidak ada persamaannya, lalu 4 kali 8 itu apa? Gitu. Kita engineering. Ini dari awal saya ngasih tahu gitu, karena banyak sekali yang terbiasa seperti itu ya. Nah, di fisika dasar, banyak. Nggak tahu itu dia sedang mencari rumus apa gitu, tiba-tiba K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Itu rumus apa gitu kan? Kalian harus terbiasa, terstruktur dengan struktur yang baik. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 1? Belum ada, Pak. Belum ada, udah masih gampang ya. Oke, sekarang nomor 2. Nah, ini juga sebenarnya gampang. Saya mencontohkan yang satu ini ya. Lalu setelahnya ini saya akan bahas secara deskriptif saja ya. Saya mendeskripsikan bagaimana fokus dan struktur yang harus kalian kerjakan. Di sini ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, ada 6. Dan semuanya dihubung seri. Ya, semuanya dihubung seri. Artinya apa? Cukup harusnya sama. Harusnya sama. Ya, betul. Cukup satu informasi arus. Ini saja, 2 ampere. Artinya semuanya sama. Nah, pertanyaannya berbeda. Sekarang adalah Vx yang ditanya ya. Nah, berapakah Vx? Bagaimana cara mencarinya? Kalian bisa menggunakan hukum Telegen ya. Menggunakan hukum Telegen yang sama dengan 0. Oke? Nah, gimana? Sekarang nomor 2 ya. Langsung. Oke, di mana hukum Telegen? Saya copy paste di sini. Langsung. Hukum Telegen adalah sigma P sama dengan 0. Artinya P1 sampai P6. Oke, kita namakan 1, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya. Maka P1 ditambah sampai saya singkat ya, nanti kalian harus lengkap ya. P6 saya waktunya terbatas, harus ada materi yang lain. Sehingga di sini P1-nya adalah 2 kali 12 gitu kan ya. V1 dikali I1 sampai sama ditambah V6 dikali I6 sama dengan 0. Masukkan. V1-nya adalah 12 dikali 2 ditambah bla 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 gitu ya. Kita ingin mencari Vx. Oke, kita masukkan di berapa itu?
tambah minus. Oh, harus ditulis ya. Oke. 1 masuknya di positif, keluarnya negatif, berarti positif, betul ya? Lalu ini, yang 2. 2 masuknya lewat positif kan harusnya Vx-nya juga positif. Berarti kita ingin mencari Vx, 2 Vx. Oke. Komponen 3 harusnya melalui positif juga. Oke. Berarti 2 V-nya dulu ya, 16 dikali 2. Oke, komponen 4 harusnya masuk lewat positif ya, walaupun dia sumber. Oke, masuknya lewat positif, berarti 9 dikali 2. Oke. Lalu 5 V-nya 24 ya. Iya, Pak. V-nya tetap 24, tapi arusnya masuk lewat Negatif. negatif. Betul. Negatif berapa? 2. Oke. Lalu yang ke-6 12 sama, masuknya lewat negatif 2. Wah, sama dengan 0. Oke, hitung. 24 ditambah 2 24 ditambah 2 Vx ditambah 32 ditambah 18 minus 48 minus 24 sama dengan 0. 0. Oke, jumlahkan. Habis. Minus 48 dengan minus plus 32 berapa? 50. 2. Hah? Yang min 8, 32 sama 18, 2 tinggal ya, Pak. Oh, 2. Oke. Berarti 2 sudah masuk ke jumlah ya kalau ini ya. Sebentar. Nggak enak ya pakai Word, enak pakai papan tulis. Berapa jadinya? 2 Vx plus atau minus? Plus 2. Plus 2 sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan ya Vx-nya kan? 1. Vx-nya berapa? Min 1. Min 1. Okay, nice. Jangan lupa satuannya ya, min 1 volt. Sudah selesai. Nomor 2 selesai. Oke. Nomor 3 sama saja ya. Nomor 3 sama. Di sini yang tidak diketahui apa? IX-nya kan? Kira-kira bisa dapat IX-nya? Find IX dengan menggunakan hukum Telegen lagi ya. Dengan menggunakan hukum Telegen lagi. Ini tidak ada komponen sama sekali nih, lihat nih. Ini tidak ada komponen sama sekali. Artinya ya ini gabung dengan ini kan ya? Ini gabung dengan ini. Artinya kita bisa mendapatkan IX dari 2 ampere dan 1 ampere. Ya, IX-nya adalah berapa? Kalian hitung? Min 2. Hah? Min 2, Pak. Min 2 semua? Ada yang beda nggak? Ada yang selain min 2 nggak IX-nya? 8,5. Min 3. Min 8. 2. Min 8. 8,5. Oke, ya. 2 ampere, Pak. Waduh, beda-beda. Ini berarti harus dihitung ya. Oke. 20. Ada yang 20 lagi. 20 ampere. Besar sekali. Oke, kita hitung lah. Oke. Agak sedikit lama nih jadinya. Oke, hukum Telegen lagi ya. Kita menggunakan hukum Telegen. Oke, kita hukum Telegen. Bagaimana caranya? Sama ya, P1, P2, P3, ini ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 6 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 elemen. Oke, saya pakai ini lagi. P1 sampai P6. Oke, ini juga.
V1 sampai V6. Nah, ini yang berbeda nih. Sekarang di komponen 1, V1-nya berapa? 25 volt. 25. Oh, siapa itu yang jawab 25? Ilham. Saya, Pak. Sayanya siapa? Putri. Maaf. Putri ya? Oke, Putri. Iya. Put, kenapa 25, Put? Menarik ini. Karena dia kan rangkaiannya paralel. Kalau rangkaian Dengan yang mana? Paralel dengan yang mana? Elemen 1 sama elemen yang bulat itu loh, yang 25 volt, 5 ampere. Ini, dan ini, gitu kan ya? Iya, semuanya paralel, iya. Nah, paralelnya itu dengan semua komponen di sini ya? Nah, tidak hanya satu. Dimana kalau kalian perhatikan, nih, Putri, 25, ini yang sumber arus. Di sini ada 2 komponen kan ya? Ada 2 elemen. Dibagi 2 kan? 10 dan 15. Jumlahnya berapa? Jumlah tegangannya berapa? 25. 25. Iya, karena kalau seri itu kan yang beda tegangannya. Tegangannya kan dijumlahkan ya. Nah, 10 dan 15. 25. Ini juga 15 dan 10. 25. Semuanya 25. Artinya di sini pun 25. Oke? Iya, Pak. Nah, terima kasih, Putri. Berarti V1-nya 25. I1-nya? 25. I1-nya 1. Berarti oke. P2. P2-nya? V-nya berapa? 15. 15. I-nya? IX. IX. Ini akan kita cari ya. Oke. P3? 15. 15. I-nya? 2. P4. Mana P4? Itu, yang sumber arus. Ini. Oke. V-nya berapa? 25. I-nya? Min 5. Minus 5. Oke. Arahnya kebalik. P6. P berapa? P5 ya? Sorry, P5. 10. 10. Harusnya? Min IX. Minus IX. 6. Elemen 6. 10 dikali 2. 10 volt kali 2 ampere. Dikali 2 ampere. Oke. Ya, ini udah tinggal ngitung aja nih. Berapa? Yuk. 25 ditambah 15 IX ditambah 30 minus berapa itu? 120. 125. 25 minus 10 IX plus 20 sama dengan 0. Oke. Persamaan linear nih ya. 25 minus 25 minus 100 minus 100 ditambah 50 minus 50. IX-nya berapa tuh? Plus 5. Ya. IX bener nggak? Sama dengan 0. Berarti IX-nya? Sama dengan? 10. 10. Ya, siapa yang 10 hasilnya? Eldan. Nggak ada? Siapa yang hasilnya 10? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Salahnya di sebelah mana? Dicek ya. Pak. Ya. Mau nanya, Pak. Boleh. Yang elemen 2 arusnya kemana ya, Pak? Elemen 2, mana elemen 2? Oh, ini. Ini. Iya, elemen 2-nya ke sana. Ini yang salah ya. Jangan-jangan ini ya yang salah ya? Min 15. Ini ya. Ya, minus ya ini harusnya ya. Iya, Pak. Oke. 25 IX, min 25 IX. Oke, iya nggak apa-apa. Kalian yang hitung. Oke. Berarti ini 15 ya?
Ya, Berarti ini min Min 25. 25. minus 2, 5. 5. Berarti IX-nya? 25, Pak. Min 2. Min Minus 2 2. ampere. Siapa yang minus 2 sekarang? Saya, Pak. Ada. Ada. Bukan. Tetap bukan saya. Iya, udah nggak apa-apa. Udah saya. No problem. Tapi apa namanya konsepnya diperhatikan ya, gitu. Saya sengaja biarkan kalian yang memeriksa. Kalau misalnya kalian yang memeriksa pasti langsung gitu. Oh ini yang salah, ini yang itu. Ada proses diskusi. Gitu. Oke. Pak, kalau saya Ada lagi, pakai apa lagi? i-in sama dengan i-out. Boleh nggak? Nah, kalau i-in sama dengan i-out, kita belum belajar. Ya. Saya menganggap bahwa kita itu belum belajar hal-hal seperti itu. Itu kan hukum Kirchhoff. Ya. Itu hukum Kirchhoff. Kita kan lagi belajar hukum Telegen. Di mata kuliah ini. Saya tahu kalian sudah belajar Soalnya, di fisika soalnya dasar. waktu itu kalau ngitung dayanya lagi kan kayak I-nya udah tersedia semua jadi tinggal dikurangin aja. I-nya sudah tersedia jadi tinggal dikurangi saja. Sebenarnya betul. Ini kan ya dari 3 ini kan ya? Ini Hartan ya? Atau siapa? Iya Pak Hartan, Pak. Oke. Nah, Hartan. Pasti melihatnya dari sini. Oke, kalau ini saya gambarkan berarti ini IX gitu kan ya. Ini IX. Ya, arahnya ke atas. Lalu yang ini, itu arahnya ke sini kan ya. Ini adalah 2 ampere. Lalu yang ini 1 ampere, arahnya ke sana. 1 ampere. Ada satu lagi. Ini kan. Ya. Gini kan? Iya, Pak. Ini adalah 5 ampere. Betul, boleh. Di mana I-in sama dengan I-out. Ya. Ini hukum ampere. Hukum Kirchhoff. Kirchhoff berapa ya kira-kira ini? Masih ingat? 1 atau 2? Namanya hukum Kirchhoff banyak ya, Pak? Oh. Fisika dasarnya berarti pas lagi bengong ya Hartan, pas saya terangin. Nanti kita perkuat kembali ya. Nah, I-in. Berarti in-nya yang mana saja? IX dan 5 gitu kan ya? IX ditambah 5. I-out 1 dan 2. Ya udah ini benar sama saja gitu. Tapi kita tuh belum belajar ini. Ya. Kita belum belajar ini. Saya menganggap kalian belum belajar ini. Jadi penuhilah nanti soalnya gitu ya akan lebih jelas. Find IX by using Telegen theorems and then all of you use Kirchhoff. It means that you don't follow the instruction. Ya, jadi ya nggak dapat nilai. Gitu. Ikuti saja harusnya. Ya, ikuti aturan. Kecuali kalau nanti di soalnya nggak ada kayak gini, gitu ya. Kayak gini, find IX ya terserah kalian lah. Tapi nanti kalau jelas, tolong penuhi dengan sesuai dengan apa yang diminta. Ya, benar Hartan. Yang kamu lakukan itu pun benar. Ya, Pak. Oke, selanjutnya yang 4. Caranya sama ya, tidak saya bahas. Oke, tidak saya bahas, dan kalian harus tahu bagaimana caranya memvalidasi benar atau salahnya. Ya. Untuk mencari power pada elemen 1. Untuk mencari power elemen 1, kita butuh informasi IX. Untuk mendapatkan IX dari mana? Bisa dari areanya mana areanya? Oh iya, kita harus cari IX dulu, ini dan ini. Ya. Menggunakan Telegen theorem, kalian bisa dapat semuanya. Oke, ada pertanyaan mengenai dasar, ya, fundamental dari daya, energi, arus, dan tegangan? Silakan. Belum ada? Oke, break 5 menit. Oh, ada. Iya, gimana? Saya mau nanya, itu yang
apa sih yang arus yang bentuknya belah ketupat itu kan 1IX. Itu tuh 1IX-nya nunjukin si tegangannya atau arusnya atau apa? Maksud keterangan dari soal. Tegangannya. Kan kemarin di mana ya? Mana ya? Sebentar. Saya cari dulu ya. Bukan. Ini. Oke, kemarin di minggu pertama saya menjelaskan tentang simbol dari elemen. Ya, ini adalah simbol R, C, dan L. Ini adalah simbol supply. Nah, supply-nya apa? Jika ada polaritasnya, nih, ya, itu adalah sumber tegangan. Kalau dia ditunjukkan dengan arah panah, dia adalah sumber arus. Nah, jika dia bulat, itu adalah independent source. Ya. Jika dia bulat, mau itu tegangan ataupun arus. Independent, artinya sumber tegangan itu bisa mengeluarkan tegangannya sendiri atau arusnya sendiri tanpa bergantung dari komponen yang lain, elemen yang lain. Ya, independent, ya, sendiri, oke, mandiri. Nah, lalu yang simbolnya belah ketupat, kotak atau apapun itu gitu ya, ini belah ketupat ya. Itu adalah dependent. Ya, dependent. Kalau dia ada polaritasnya, dependent voltage source, ya V. Kalau dia ada arah panahnya, dia adalah dependent current source. Ya. Itu ya, Putri? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi nggak? Belum? Oke. Break dulu, sekitar 2 menit. Ya, saya ambil minum dulu. Oke, sebentar. Oke. Masih tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya ini teoritis sekali ya, tidak ada hitungannya. Hanya sedikit saja lah gitu. Tapi yang paling penting dari teori ini itu adalah mahasiswa teknik elektro itu harus bisa melakukan pengukuran, ya, electrical measurement. Harus bisa menggunakan alat ukur. Nah, inilah yang saya bingung. Kalau lagi PJJ kayak gini, kalian di rumah, dosennya di rumah, lab-nya di kampus. Itu gimana caranya supaya kalian itu bisa menggunakan alat ukur. Nah, simulasi tidak menjamin kalian berani memegang alat ukurnya. Teknik elektro itu adalah teknik yang apa ya, menurut saya
yang sangat menarik ya, karena kita selalu bekerja di bawah bahaya. Oh, bahaya kok menarik, Pak? Oh iya, itu meningkatkan adrenalin kan ya. Kalau udah adrenalinnya naik gitu, biasanya itu pertama takut, tapi setelah itu have fun. Ya, kalian pernah main ke Dufan? Orang Jakarta. Ya. Pernah, Pak. Main ke Dufan, apalagi terus muter-muter apa namanya, yang roller coaster lah, lalu apa, yang perahu Histeria, itu ya. Pak. Histeria, oh macam-macam. Pertama takut itu. Ya kan, aduh ini gimana nih kalau misalnya mesinnya apalah, terus tiba-tiba kamu otaknya kan kemana-mana kan. Ya pemikirannya kemana-mana. Tapi saat sudah naik itu, adrenalinnya naik, pengen nyoba lagi gitu kebanyakan. Kayaknya seru nih gitu untuk coba kedua, coba ketiga, coba keempat, sampai akhirnya ketagihan. Nah, itu gitu, engineering tuh di situ, apalagi teknik elektro. Nah, teknik elektro itu kalau belum kesetrum, bukan anak teknik elektro itu biasanya ya. Belum merasakan apa itu tegangan, apa bedanya DC dan AC. Kalian megang baterai 1,5 volt. Ya, kita anggap badan kita adalah alat ukur. Ya, kita sekarang saya ingin menganalogikan badan kita semua itu adalah alat ukur. Kalian megang baterai 1,5 volt. No problem ya nggak? Karena tegangannya itu potensialnya cuma 1,5. DC lagi. DC. Direct current. Hanya satu arah dan konstan. 1,5. Badan kita itu R-nya itu rendah sebetulnya. Resistansi badan kita itu sebetulnya rendah. Kita itu bisa mengalirkan tegangan. Tapi untuk 1,5 tidak bisa. Ya, karena arusnya tertahan oleh besarnya R badan kita. Mau tangan atau apapun semua badan. Nah, setelah itu, coba ada yang konfirmasi ke saya ya, nah, supaya kalau teman-temannya belum nyoba, nanti bisa, oh mungkin gitu, oh mungkin. Kalian tahu pemotong gabus atau pemotong busa yang pakai kawat, ya, pakai kawat terus ada baterainya di dalam itu. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Artan tahu, terus siapa lagi tuh? Agung. Agung tahu. Nah, itu dia sekitar 3 volt karena biasanya butuh dua baterai. Ya, ada yang memang butuh 1 baterai aja, tapi 1 baterainya itu 9 volt yang kotak. Nah, itu kalau kalian pegang kawatnya, ya, itu panas ya. Panas sekali. Kenapa kok jadi panas padahal cuma 9 volt? Karena dia dihubung singkat. Ya, dengan R yang sangat kecil. Kalian tahu hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Waktu di fisika dasar ya. V sama dengan I kali R. Kalau R-nya sangat kecil, I-nya sangat besar. Nah, saat I-nya besar, saat di fisika dasar juga, kalian belajar tentang resistansi. Di mana resistansi ada hubungannya dengan temperatur. Ya. Jika ada arus yang mengalir pada R yang sangat kecil, ya, lalu dihubungkan dengan panas adalah energi, ya, energi ada hubungannya dengan daya, maka P sama dengan I kuadrat R. Saat I-nya dikuadratkan, arusnya tadi sudah besar ya, naik, dayanya naik, energinya besar, itu yang disebut dengan kenaikan panas. Maka dimanfaatkan untuk pemotong gabus. Kalau kalian pegang, ya kebakar tangan kalian. Ya. Kita naikin lagi. Tegangan DC pada negara apa ya? Negara Amerika. Ya, negara Amerika. Dia bisa sampai 500 kilovolt. 500 kilovolt DC. Untuk apa? Untuk transmisi. Ini saya buka dulu sedikit supaya kalian siapa tahu ada yang tertarik nantinya memperdalam ilmu di area tegangan tinggi, ya, power, ya. Sistem tenaga. Nanti kalian mau bikin sistem transmisi DC, ya belajar ke area tenaga. DC pun bisa ditransmisikan. Apa bedanya DC dan AC nanti? Kenapa transmisi di Indonesia AC?
Nah, itu contoh tegangan DC. Cara mengukurnya pakai multimeter saja. Pakai multimeter ada polaritas positif, ada polaritas negatif. Biasanya positif itu merah, negatif itu hitam. Hubungkan. Nanti di displaynya akan keluar. Jika digital multimeter yang kalian gunakan. Nah, kalau yang dulu-dulu dan lebih efektif itu biasanya analog, menggunakan jarum. Nanti kita akan lihat. Ya. Lalu AC. Sama, badan kita anggap sebagai multimeter. Ya. AC. Kalian memegang casing komputer. Ya, kalian memegang casing komputer. Komputer kalian kan dihubungkan dengan power supply 220 ya. Masuk ke stop kontaknya PLN. 220 pegang casing komputer. Habis itu seperti ada semut ya. Gitu ya. Bukan panas kan? Bukan panas, tapi seperti semut. Kenapa sih? Kok kayak apa namanya? Bergetar gitu ya. Nah, kalau orang Sunda bilang ngaranyed gitu madanya. Itu benar kan ya? Ngaranyed gitu. Itu kenapa kok berbeda ya fenomena yang dirasakan saat kita memegang DC. DC panas, tadi yang apa? Pemotong gabus. Ya, pemotong gabus kita pegang panas. Tapi kok kalau AC dia seperti digelitik gitu ya. Seperti digelitik. Itu kalian bisa sedikit memberitahu saya alasannya apa tidak? Ada yang bisa? Clue-nya adalah fisika dasar 1 ya, dan 2 tentunya. Ini kalian belajar juga di 2 tentang gelombang harmonik. Mungkin karena gelombangnya tidak konstan sih ya, Pak. Nah, tidak konstan itu maksudnya seperti apa, Mas Iqbal? Ya, maksudnya, bentuk gelombangnya apa? Nah, gitu deh. Bentuk gelombangnya apa? seperti ombak, Pak. kita pakai ilmiah lah ya. Oh, jangan ombak dong. Oh iya, Pak. Jadi Maaf, kayak Pak. sastra gitu. Kita kan tadi Karena dia ini ya, Pak. Karena dia bolak-balik gitu ya, Pak. Jadi nilainya bisa positif, bisa negatif ya, Pak. Tergantung waktu. Iya, itu sama tuh. Ini Mas Jafar ya. Nah, itu sama tuh dengan bergelombang gitu ya. Maksud saya, pertanyaan saya lebih spesifik. Itu disebut gelombang apa? Sinusoidal, Pak. Sinusoid ya, Mas Raka nih. Raka atau siapa itu benar? Ya. Hartan, Pak. Oh, Hartan. Nah, Hartan. Sinusoid ya. Gelombang sinusoid. Nih, mau itu kosinus atau sinus. Pada gelombang itu ada parameter apa? Sehingga dia bisa bentuknya itu apa namanya? Harmonis ya. Bentuk gelombangnya sinus, kosinus. Tapi kenapa dia bisa banyak gitu ya? Periodenya tuh ada banyak gitu. Dia ada parameter apa di situ? Ada amplitudo sama kecepatan sudut. Kecepatan sudut, menarik. Kecepatan sudutnya kalau pada apa nama lainnya apa ya? Nama lainnya? Frekuensi ya, Pak? Frekuensi. Omega, Pak. Ya, omega. Ya, omega itu kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu nama lebih simpelnya adalah frekuensi. Ya. Frekuensi. Nah, itu kan berarti apa? Misalkan kita punya frekuensi pada gelombang harmonis itu misalnya 50 Hz. Sama dengan gelombang PLN ya. Nah, tegangan PLN itu 50 Hz. Indonesia itu frekuensinya 50 Hz semua. Nah, saat ada 50 Hz, artinya setiap detik kita akan disentuh oleh 50 gelombang. Kita akan disentuh oleh 50 gelombang. 50 kali ya. Ada 50 gelombang ya. 1, 2, 3, sampai 50. 1 detiknya, itu makanya. 50 kali dalam 1 detik kan cepat sekali ya.
Nah, itu tuh menggelitik gitu ya di tangan, di badan. Karena kita disentuh oleh amplitudo yang sama sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Kalau masih arusnya kecil, kalian nggak apa-apa. 220 tuh ya. 220. Yang kalian pegang di casing komputer, itu tidak ada 220 sebetulnya. Karena itu hanya tegangan bocor dan arus bocor. Paling cuma berapa? 10 volt, ya 20 volt, itu udah besar sekali gitu. Dan itu kerasa sama kalian. Itu pun kalau kaki kalian nempel di lantai. Kalau kaki kalian ada di atas karpet nggak kenapa-napa. Ya. Jadi digelitiki sekitar 10 sampai 20 volt. Lalu Pak, apa yang terjadi kalau misalnya kita memegang tegangan 220 volt? Ya, apa yang terjadi? Dan apa pula yang bahayanya ya, pertanyaannya, manakah yang lebih bahaya? Tegangan atau arus? Ini kan menarik ya. Kemarin saya udah pernah cerita si Fauziah itu masih hidup itu. Padahal dia sudah memegang 220. Fauziah, berarti tegangan bahaya nggak ya? Bahaya. Bahaya, tapi kalau misalnya dipegang sesuai dengan yang udah ditentukan supaya nggak kena sentrum, itu bisa, Pak. Nggak bahaya jadinya. Jadi nggak bahaya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Tegangan dan arus, ya. Mana yang bahaya? Ini dulu kalau di kelas fisika dasar saya pernah cerita ini. Ada yang bisa reply lagi nggak? Oke. Siapa ini? Hartan, Pak. Oke, Hartan. Mana yang lebih bahaya? Tegangan atau arus? Pak. Arus. Karena waktu dulu di SMA, waktu ketemu listrik itu, kan biasanya kita dianalogiin. Kalau tegangan tuh sama kayak jalan raya. Terus arusnya itu sama kayak seberapa cepat mobil-mobil itu bergerak. Nah, jadi kalau nggak ada arus ya di jalannya nggak ada yang bergerak, jadi nggak bahaya dong kalau kita berdiri di tengah jalan. Oke. Kalau gitu kita tidak akan bermasalah kalau misalnya kita tidur di tiang transmisi 500 kV. Analogi saya ke sana. Bener nggak? Hartan hilang? Soalnya nggak tahu. Enggak kan jalan gitu ya. Saya setuju. Oke. Tegangan dianalogikan dengan jalan. Nah, kalau misalnya kita tiduran di jalan tanpa ada mobil, artinya ya kita masih tetap hidup gitu kan ya. Nah, lalu saya ambil tarik ke teknik elektro. Teknik elektro jalannya apa? Kabel. Ya kan? Berarti kalau kita tiduran di kabel, tentunya tegangannya kan harus ada kan ya? Tegangannya kan harus ada. Jalan itu kan tadi kita analoginya adalah tegangan. Berarti kabel ini adalah tegangan. Kita tiduran di atas 500 kV, no problem. Aman. Gitu. Apakah iya? Gitu kan pertanyaannya. Masa sih? Harus ada yang buktikan tuh gitu. Siapa yang mau? Dua-duanya bahaya ya. Nah, tegangan dan arus. Dua-duanya bahaya. Ya jangan nanya dong Pak kalau dua-duanya bahaya. Oh, bahayanya seperti ini. Gitu. Bahayanya itu dilihat dari efeknya. Ya. Saat kita berbicara tentang arus, tadi, arus itu efeknya adalah langsung terhadap resistansi. Ya, langsung. P sama dengan I kuadrat R. I-nya itu langsung terhadap resistansi. Dikuadratkan pula. Dan hubungannya dengan panas. Tadi yang kalian pegang di awal, contoh saya, itu adalah kabel untuk memotong gabus. Yang paling, tegangannya cuma 9 volt, lalu ampernya, kita anggap 10 ampere lah. Ya, kita anggap 10 ampere, artinya cuma 90 watt. Kalian pegang di situ. Panasnya cuma 90 watt, no problem. Tapi itu akan menjadi bermasalah kalau misalnya arusnya yang lewat 10 ampere, tapi tegangannya 220. Berarti
ada sekitar 2.200 daya gitu, energi yang akan diubah menjadi panas. Ya kan? Lebih ngeri lagi kalau misalnya tegangan itu 220 ya. Nah, tegangan 220 kalian pegang pakai jari kalian dan kalian terhubung dengan tanah. Badan kita R-nya sangat rendah, artinya arusnya akan sangat besar. Kebakarlah kita. Ya, kebakar. Bukan kesetrum. Itu nggak kesetrum namanya, itu kebakar. Pernah dengar kasus orang kebakar? Paling kalian dengarnya ini ya, yang orang kesambar petir. Ya. Orang kesambar petir. Pernah, Pak. Petir itu yang arus. kebakar pernah, Pak. Oh, pernah. Oke, syukur. Alhamdulillah. Jadi udah ada, aku syukur Alhamdulillah, sorry. Berarti ada analoginya yang bisa kalian dapatkan lah, gitu ya. Iya, teman saya, Pak, dulu. Nah, bahkan yang kesambar petir. Petir itu arus, gitu. Tapi masih ada yang hidup. Ya, kenapa ya? Karena arusnya cuma lewat saja. Tapi kebakarnya kan bahaya ya. Oh, di badan itu kelihatan itu. Oke, masih banyak yang hidup. Gitu. Tapi itu tergantung dari keadaan badan kita. Oke, kalau kita konduktor murni, ya paling cuma dilewatkan saja. Tapi kalau misalnya kita R-nya lagi nggak bagus ya, resistansinya gitu, ya kita yang kebakar. Itu kalau kita kena arus, matinya kebakar. Kalau kita kena arus, matinya kebakar. Terus kalau tegangan gimana? Kalau murni ya, ini murni tegangan saja. Murni arus saja dan murni tegangan saja. Kalau tegangan kalian pegang, kalau tegangan mental, kalian pegang, mental itu siapa itu yang jawab? Fauzan. Nah, mental, ya. Nggak mati loh. Mati, Pak. Nggak mati. Bukan, maksudnya saat kita memegang tegangan lewat pure tegangan, kita mental. Matinya apa? Ya karena mental itu kepalanya ketenggor tembok gitu ya. Mati. Iya. Nah, gitu ya. Kelihatannya sederhana, tapi efeknya berbeda. Ada yang mati saat itu juga, ada yang matinya sekitar berapa detik, gitu kan? Nunggu mentalnya seberapa jauh. Ya. Kalian pernah nonton film Jurassic Park kan ya? Ada yang pernah? Jurassic Park 1? Pernah, Pak. Yang anak kecilnya manjat Oh iya, yang pagar. kabel. Iya, Pak. Pagar. Itu tulisannya berapa kafe kan ya? Tulisannya berapa kilovolt. Mati nggak? Tidak, Pak. Mental doang, Pak. Mental. Kaget doang, Pak. Iya. Dia akan mati kalau nggak ditangkap sama siapa namanya? Dokternya itu kan? Gitu. Iya, dokternya, Pak. Iya, jadi ya paling tidak sebenarnya kalian sejak SD itu udah melihat efek tegangan ya dari film-film gitu. Cuma kan belum dapat esensinya apa sih. Nah, sekarang kalian di teknik elektro ya, kalian sudah tahu tegangan dan arus gitu. Akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian kenalan. Kenalan itu apa? Ya bersentuhan langsung ya. Apa sih arus, apa itu tegangan. Tapi nanti, jangan sendiri di rumah ya, harus ada yang mengawasi. Nah, nanti kalau misalnya ketemu lagi di RL2, ya, sekarang RL1 ya seperti ini keadaannya. Nanti RL2, saya harap COVID ini udah nggak ada, nanti kalian sama saya dan asisten-asisten, kita akan bersentuhan dengan tegangan-tegangan dari mulai 0 ya, sampai kilovolt. Kita akan coba semuanya. Dan aman, insya Allah. Ya. Oke, itu pengantarnya ya. Nah, sekarang kenapa kita butuh mempelajari tentang pengukuran? Selain untuk mengetahui bahaya atau tidaknya, ya kita jika ingin nantinya saat kalian belajar di tingkat 3, tingkat 4 atau mata kuliah yang butuh data itu didapatkan dari hasil pengukuran. Ya. Jadi pengukuran itu adalah untuk menentukan nilai. Pertama, ya, untuk menentukan nilai berdasarkan, nilai itu kan besaran ya. Nilainya apa saja, bisa macam-macam. Ada panjang, dimensi itu, berat, ya, kapasitas, volume, ya, terhadap suatu satuan.
Kalau panjang satuannya meter, kalau berat satuannya gram atau kilogram. Suhu, derajat, Celsius, Fahrenheit, ya, Kelvin, Reamer, apapun. Ya. Dan cara mengukurnya itu harus dengan metode yang empiris dan objektif. Contohnya apa yang tidak empiris dan objektif? Misal, saya tanya, Billy, tinggi kamu berapa ya? 177, Pak. Yakin? Iya, Pak. Tahu dari mana? Bohong. Di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit kapan? Pas semester 1, Pak. Semester 1? Udah setahun yang lalu? Iya. Berarti tinggi kamu di semester lalu sama sekarang kamu anggap sama? Tumbuh nggak? Sampai saat ini sih iya, Pak. Kira-kira berarti Billy nggak tumbuh ya selama setahun ya? Nanti Iya kan? dicoba ngukur lagi, Pak. Nah, ini nih. Ya, yang asalnya tadi jawaban Billy, ya ini saya menganalogikan seperti ini. Jawaban Billy awalnya empiris. Kenapa? Saat saya tanya pakai apa, gitu kan? Pakai penggaris, apa namanya, pengukur di mana di rumah sakit. Mulai empirisnya keluar. Tapi itu empiris 1 tahun yang lalu. Ya kan? Menjadi tidak empiris saat Billy saya kejar. Itu sekarang berarti kamu nggak tumbuh. Oh, berarti kira-kira, gitu kan? Kira-kira masih sama. Gitu. Kalau saya translate ya tadi apa namanya perkataannya Billy, jawabannya Billy. Berarti kira-kira masih sama. Ada asumsi bahwa Billy itu tidak tumbuh tingginya selama setahun. Itu tidak empiris. Ya. Perkiraan. Teknik tidak boleh seperti itu. Teknik itu quantity, fakta. Nah, ini dari awal nih. Kalian harus jelas gitu. Tidak ada kata mungkin, ya, tidak ada kira-kira. Kalau dijawab, kalau apa namanya, kalau ditulis ya, kalau ditulis itu tidak ada kira-kira 5 cm, nggak ada. Yang ada kalau kalian mau menulis apa namanya, merubah kata kira-kira ke dalam matematis, itu kan plus minus ya. Plus minus 177. Itu menjadi empiris. Karena plus minus itu adalah range error. Jadi perlu diperhatikan. Dari awal kalian engineering itu selalu fakta, selalu jelas. Tidak ada mungkin, tidak ada kira-kira. Pasti semuanya. Pastinya apa? Pasti ada error. Ya kan? Pasti ada melesetnya. Gitu. Tapi bisa dikuantifikasi. Berapa melesetnya? 5%, 10%. Oke? Itu definisi awal pengukuran. Ya. Tujuannya ya untuk mengetahui sifat-sifatnya ya dari barang-barang ataupun objek yang sedang kalian ukur. Saat saya bertanya tadi, Billy tingginya berapa? 177. Oh, berarti physically gitu kan. Sifat fisiknya Billy itu dilihat dari tinggi badannya, fisik badannya 177. Oke. Kalau misalnya kimia, kayak gimana? Simple. Billy, sekarang kamu suhunya berapa? Karena kita lagi masa pandemi, biasanya ditanya suhu kan. 36,5. Oke. Normal. Itu kimia. Ya. Fisik dan kimia. Sorry, itu fisik dan kimia. 2. Kalau biologi, kira-kira ukurnya apa? Contoh biologi. Pencernaan, Pak. Hah? Cara ngukurnya gimana? Panjang usus gitu ya? Ya bisa. Tapi saya nggak terlalu jelas lah kalau biologi. Bukan ahlinya. Nanti salah lagi. Oke, itu. Jadi tujuannya seperti itu. Ya. Dan untuk melakukan pengukuran itu kita butuh alat ukur. Ya, tidak bisa itu tadi kira-kira. Kita butuh alat ukur. Alat ukur kita itu bukan mata. Kalau misalnya saya lihat dari jauh, oh kira-kira tingginya itu sekian deh. Wah, itu nggak valid, ya itu tidak empiris. Kalian harus ambil alat ukurnya, ukur pasti, oh sekian.
Ya, definisinya. Lalu beberapa terminologi yang ada pada pengukuran. Pertama, metrologi. Metrologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran. Makanya ada lembaga metro, ya, ada lembaga metrologi. Kalau kita mau menstandardisasikan alat-alat, ya, mengkalibrasi alat-alat, biasanya kita ke lembaga ini, ya, ini lembaga negara, ada. Lalu instrumentasi, itu adalah bidang ilmu yang mencakup perancangan, pembuatan, dan penggunaan instrumen, alat fisika, ya apapun, alat ukur. Kalian pun sebenarnya bergerak di area instrumentasi. Instrumentasi apa? Instrumentasi elektronik. Oke? Pengukuran, itu ya yang sedang kita lakukan ini, gitu, yang sedang kita pelajari ini. Lalu ketelitian, akurasi. Lalu ada juga ketepatan, presisi. Ini kalian sepertinya belajar di critical thinking, ya, tentang ketelitian dan ketepatan. Bedanya apa? Nanti saya tanyanya nanti deh, ada contohnya. Oke. Lalu sensitivitas, repeatabilitas, kesalahan, dan resolusi. Nanti kalian silakan baca sendiri, ya, ini terlalu teoritis. Tapi sangat penting, ya, karena saat kalian nanti melakukan pengukuran, tidak boleh hanya satu kali. Artinya ada repeatabilitas. Yang valid itu berapa? Tergantung standar pengukuran apa yang sedang kalian lakukan. Sensitivitas, ya, itu adalah faktor yang cukup penting, ya. Misalkan seperti ini. Kalian ingin mengukur suatu arus dengan tingkat ketelitian 0,0001 ampere. Artinya 1 mili. Okay. Sensitivitasnya, ketelitiannya itu sampai 1 mili. Kalau ternyata alat ukur kalian itu komanya itu hanya 1 di belakang koma, kira-kira bisa nggak? Wah, tidur semua kan kalau belajar teori. Nggak bisa, Pak. Nggak, Pak. Nggak. Iya, kenapa? Kalau 1 angka di belakang koma, memangnya kenapa kok nggak bisa? Karena kita mau ukur miliampere, ya. Ya. Kurang detail, kata Putri. Nggak ada bisa ngukur sampai miliampere. 0,1 kan miliampere juga, ya. 100 miliampere. Ya, tapi kita mau tingkat ketelitiannya 1 miliampere, bukan 100. Iya. Oke, good. Ya. Jadi itu diperhatikan nanti kalau kalian melakukan pengukuran, ya. Itu mempengaruhi nanti, apalagi kalau kalian ya power sama kontrol itu sama, ya, apalagi untuk yang kontrol nih. Untuk mengendalikan itu kan kita butuh akurasi dan presisi. Akurasi dan presisi itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan performa yang sangat baik. Maka sensitivitas sensor, ketelitian sensor itu sangat tinggi nanti, ya. Oke, kalibrasi, koreksi, dan traceability. Oke, ini harus dilakukan. Kalau di teori saja bingung. Ada kehandalan, ketidakpastian, transducer itu adalah sensor, ya. Pengubah nilai sensor. Ini yang 16 sensor. Misalkan seperti ini, sensor berat, ya, kilogram. Sensor berat itu kalian menggunakan timbangan, ya kan? Kalian menggunakan timbangan digital. Timbangan kan sebenarnya kalau zaman dulu itu kan masih pakai bandul, ya. Timbangan yang zaman dulu masih pakai bandul. Ada yang pernah lihat di pasar ada yang pakai timbangan seimbang itu pakai bandul kan, ya? Iya, Pak. Yang banyak yang panjang gitu, Pak, digeser-geser. Betul, iya betul. Timbangan bandul yang digeser-geser.
itu kan pakai apa namanya prinsip-prinsip fisika dasar, lalu dilihat dari panjangnya berapa, maka itulah kilogramnya gitu kan. Transdusernya yang mana kira-kira? Sensornya itu si bandulnya ya, sensornya itu bandulnya. Oke. Sensornya itu bandulnya. Transduser itu yang menunjukkan ini tuh beratnya berapa sih gitu loh. Dilihat kan ya bandulnya, oh ternyata ini bandul 5 kilo gitu kan. Maka kalian bisa tahu, oh ini tuh beratnya 5 kilo. Itu transducer, artinya transducer ya, yang menunjukkan, yang mengubah informasi sebenarnya menjadi informasi yang bisa kalian pahami. Gitu. Itu mengkonversikan, ini saya salah tulis. Bagian dari alat ukur untuk mengubah atau mengkonversikan suatu bentuk energi badan kita ditimbang apa berat kan ya ke bawah. Tapi kan kita nggak tahu berat kita, nggak ada satuannya gitu di badan kita tuh nggak tahu. Nah untuk tahu itu kita butuh transducer. Pakai timbangan digital sama ya. Timbangan digital transdusernya apa? Display itu tuh. Ada yang mengubah dulu sehingga kita bisa melihat displaynya. Oh beratnya 70 kilo. Oh beratnya 60 kilo. Oke. Oke. Rentang ukur dan jangkauan. Nanti kalian baca sendiri ya. Oke. Untuk electrical measurement ada dua, pengukuran besaran listrik dan pengukuran besaran non listrik. Non listrik ini juga kita lakukan ya. Ada suhu butuh, teknik elektro butuh. Kalau kalian mau mengontrol suhu, kalau nggak tahu cara mengukurnya gimana? Cahaya, satuannya lux, tekanan, waktu, harus tegangan dan daya adalah besaran listriknya yang sudah seharusnya kalian kuasai. Lalu ini satuan-satuannya. Jadi teknik elektro, ya, ini untuk motivasi lah sedikit. Teknik elektro itu adalah salah satu teknik yang mempelajari apapun. Ya, apapun ini betul-betul apapun. Mau itu sosial ataupun sains, ya, semuanya kita pelajari. Kalau kita mau masuk ke area situ, buktinya apa? Misalkan kayak gini. Kalian mau masuk ke kedokteran. Ya, kalian mau masuk ke kedokteran. Boleh. Kalian bisa melihat alat-alat kedokteran itu semuanya butuh energi listrik kan? Teknik elektro ada di situ. Ya. Osiloskop yang digunakan oleh dokter, yaitu kan teknik elektro masuk di situ. Alat pemicu jantung, teknik elektro yang bisa mengontrol itu. Saat sedang pandemi seperti ini, butuh bantuan pernapasan, teknik elektro yang membuat itu, ya kontrolnya. Oke. Cahaya, apalagi gitu. Kalian lihat panggung musik, kenapa kok bisa warna-warni gitu ya, mengikuti hentakan musik. Berarti ada sensor yang bisa mengukur desibel dari noise yang dihasilkan musik, ya, sehingga cahayanya berubah-ubah. Tekanan, wah apalagi ini sama di area kedokteran, tekanan darah itu sekarang ada yang digital, omron atau apapun itu ya, bisa kalian ada di situ. Waktu, stopwatch, jam kalian itu kan waktu ya. Siapa yang buat? Ya kalau bukan bantuan dari teknik elektro, gimana? Jadi bisa, ya. Itu sains. Terus kalau misalnya sosial apa? Kalau sosial banyak ya, algoritma. Ya, kalian di tingkat 1 kalian belajar tuh algoritma. Algoritma itu semua bidang pasti menggunakan. Ya. Akan lebih hebat lagi kalau misalnya ada artificial intelligence, mempelajari itu. Gitu. Untuk bisa masuk ke artificial intelligence, ya pengukurannya dulu harus dilakukan. Oke, ya, semoga kalian dari sekarang sudah mulai berpikir gitu. Saya mau ngapain ya di teknik elektro. Oke, metode pengukuran ada 3. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung, dan metode defleksi. Untuk metode langsung, pengamatannya itu dilakukan secara langsung.
dengan melihat skalanya langsung. Ya. Apa contohnya? Ngukur berat badan kalian, gitu. Ngukur berat badan kalian pakai timbangan, lalu muncullah besarannya. Sekian kilogram. Itu metode langsung. Oke. Tinggi badan, gunakan penggaris tinggi badan di rumah sakit, gitu. Langsung, oh sekian, 170. Itu metode langsung contohnya. Lalu metode tidak langsung maksudnya apa? Di metode tidak langsung itu metode yang untuk mengukur primer, ya, unit primer, besaran primer, tapi dilakukan dengan mengukur besaran yang lain, gitu ya, dengan menggunakan cara yang lain, dan dilakukan secara langsung. Ya. Contohnya apa? Misalkan kayak gini. Oke. Mengukur tinggi badan juga, ya. Mengukur tinggi badan. Tapi kalian kalau ke rumah sakit bayarnya kan mahal, ya. Di rumah adanya penggaris butterfly yang 30 sentian. Kan nggak valid ya. Bisa nggak valid kalau misalnya mengukurnya 30 pasang gitu. Terus dijumlahkan semuanya sampai dapat. Ada caranya yang biasanya kalau ini saya nih melakukan. Saya nggak punya penggaris panjang yang tingginya sampai 2 meter. Terus pakai apa? Pakai ubin ya. Kakinya nempel di satu ujung ubin. Tahu ubin nggak sih? Apa namanya? Lantai, iya, lantai keramik ya. Keramik itu kan ada yang ukurannya 30 cm, 40 cm, 50 cm kan? Kakinya nempel di satu garis, lalu sampai mana gitu ya. Nah, itu metode tidak langsung gitu. Berapa ubin? 5 ubin gitu. Satu ubinnya berapa? 30 cm. Oh, berarti tingginya dia adalah 30 dikali 5 ubin. Mengukur besaran lain dulu kan ya? Apa? Besarannya adalah ubin gitu ya. 5 ubin. Di mana satu ubinnya adalah 30 cm. Itu contohnya. Ya, metode tidak langsung. Kalau metode defleksi gimana? Pengamatan dengan mengkonversi penyimpangan jarum penunjuk ataupun display. Ya, ini saya menggunakan buku yang lama, jadi masih pada jarum ngomong. Display, Oh ini yang tambahan, metode tambahan. Metode defleksi. Contohnya seperti apa? Kalian mengukur berat badan kalian. Lalu ternyata alat ukur kalian itu error. Ya. Tidak bisa 0. Tiba-tiba belum dinaikin tuh udah 10 kilo gitu. Wah. Kalian naik, ya pasti plus 10 kan? Ya. Menunjukkan misalnya 70 kilo gitu. Apalagi ini biasanya yang sensitif gitu kan. Perempuan ya, wah kok saya naik langsung 70 kilo gitu. Ya minus 10 dong gitu ya. Itu maksudnya defleksi. Ya. Ada toleransi karena error di awal. Kurangi saja langsung, itu artinya defleksi. Oke, ini banyak terjadi. Contohnya apa? Misalkan kayak gini loh. Kalian itu pas mengukur, hanya ada alat ukur itu. Dan besarannya, ya, besaran yang diukur, kalian sudah punya perkiraan. Metode non-empirisnya gitu. Wah, kayaknya ini melebihi kapasitas alat ukur kita nih. Melebihi kapasitasnya. Ya. Akhirnya apa? Bisa saja, misalkan kayak gini, kita mau ukur berat juga. Kapasitas alat ukur kita cuma 100 kilo maksimum. Ya. Cuma 100 kilo. Kayak kalian pernah lihat timbangan adonan ya, timbangan yang buat masak itu. Kan biasanya cuma berapa kilo itu? 5 atau 10 kilo ya. Ya. Yang bentuknya kayak kotak gitu. Lalu ada pancinya gitu ya. Kalian cuma punya kapasitas maksimum 10 kilo. Terus, kalau misalnya kalian mau mengukur 20 kilo, bisa tidak dengan menggunakan 10 kilo? Hartan lagi, ya. Bisa nggak Hartan? Atau Erik? Bisa. Kalau barangnya cuma satu, nggak bisa. Tapi kalau dia dari satu, bisa dipisah-pisahin jadi 2 rombongan yang diimbang gitu. Oh, jadi bukan metode defleksi ya. Nah, tapi itu cara-cara yang bisa digunakan. Oke, pertanyaan saya kurang lengkap ya. Beratnya ini harus diukur langsung, ya semuanya. Kira-kira bisa nggak ya?
Bisa, Pak. Bisa, Iqbal. Gimana caranya, Iqbal? Ya, semisal udah sampai 0 ya tinggal dihitung lagi pas terusnya, tinggal ditambahin. Iya, benar. Benar. Itu metode defleksi ya. Nah, Iya. jadi biasanya kan ada timbangan yang 0 dan 10-nya itu jadi 1 ya. Maksimum Iya, ke Pak. maksimum. Nah, kalau misalnya dia berputar melebihi 0 lagi kan tinggal kita tambahkan ya. Iya, Pak. Nah, itu salah satu juga disebut metode defleksi. Karena dia melebihi gitu. Menyimpang kan ya jarumnya kan ya. Jauh gitu. Iya. Dari titik 100 lebih gitu. Nyimpangnya itu maksudnya melebihi. Nah, itu kalian bisa menggunakan metode itu. Salah satu contoh. Oke. Nah, ini metode tambahan. Ya, yang banyak juga digunakan. Metode 0 dan metode substitusi. Misalkan gini. Metode 0 itu kalian yang tadi. Kalian punya error si alat ukurnya, bahwa alat ukur kalian tidak bisa menjadi 0 tapi 10 kilo gitu ya, pengukur berat. Displaynya itu selalu di 10 kilo. Nah, maksudnya metode 0 itu ya 10 itu dianggap 0. Bukan dikurangi ya. 10-nya itu dianggap 0. Hampir mirip. Ya, hampir mirip. Oke, jadi si 10 kilo itu 0. Berarti kalau misalnya dia 70, ya tinggal 0, 60. Mirip aja sama yang tadi metode dikurangi itu. Oke. Metode defleksi ya. Sama, hampir mirip dengan metode defleksi. Makanya ini metode-metode tambahan. Oke, metode substitusi. Mirip dengan metode yang tidak langsung. Oke, dia mensubstitut. Misalnya tadi mengukur tinggi badan, nggak punya ubin, nggak punya penggaris, nggak punya apapun, kalian punyanya tali rafia, ya udah tali rafianya diselipin di bawah sampai ukur sampai atas. Kalian dapat kan ya satu tali rafia, baru dibawa kemana gitu. Ini nih tinggi badan saya, tolong ukurkan. Dapat. Oke, bisa. Alat ukurnya adalah si tali rafia, ya, gitu misalnya. Oke, pengukuran ini teoritis saja. Konsep measurement-nya. Pertama ada masukan, ada sistem, instrumen, dan keluaran. Baru sistem pengukuran. Maksudnya gimana? Sistem instrumen ini adalah apa yang akan kita ukur. Oke, apa yang akan kita ukur? Misalkan suhu. Sistemnya adalah AC, ya. Air conditioner. Air conditioner. Masukannya apa? Energi listrik. Ya, masukannya itu energi listrik, keluarannya suhu, berapa derajat. Oke. Nah, dari keluaran itulah diukur. Ya. Bisa kita mengukur keluaran dan kita juga bisa mengukur masukan. Kalau misalkan keluarannya adalah 20 derajat Celcius, berapa sih tegangannya yang dibutuhkan? Energinya berapa sih yang dibutuhkan? Semuanya bisa diukur. Oke. Itu maksud dari blok diagram ini. Lalu, dari pengukuran, kita itu butuh dua hal ini. Dua hal yang paling penting. Akurasi dan presisi. Dari gambar ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa perbedaan antara akurasi dan presisi? Silakan. Harus saya tunjuk? Pak. Oh, siapa? Erik? Iya. Oke, Erik. Silakan, Rik. Apa bedanya, Rik? Nah, kalau dari gambar ini, menurut saya akurasi itu lebih ke dia mendekati ke tujuannya, kayak hal yang dituju. Sedangkan presisi itu kayak menuju suatu nilai, walaupun itu bukan yang dituju gitu, yang dicari, walaupun itu bukan yang ditargetkan gitu. Oke, terima kasih. Ya, saya kira Erik tahu maksudnya, tapi membuat kalimatnya sulit ya, Erik ya. Oke, ada lagi yang mau bantu saya nggak? Saya Pak, Jafar Sidik Pak. Oke, Jafar, gimana Jafar? Jadi kalau yang saya lihat sih Pak, kalau akurasi itu seberapa dekat pengukuran tuh dengan nilai yang sebenarnya yang di tengah ini. Tapi kalau presisi itu adalah seberapa dekat rangkaian itu
serangkaian pengukuran itu satu sama lain itu seberapa dekat? Oke. Agak bingung juga. Tapi saya tahu, saya paham maksudnya. Kalimatnya yang masih Iya Pak, kurang. menyusun kalimatnya susah Pak. Iya. Tapi itu penting ya, kan kalian nanti harus nulis laporan. Kalau nggak bisa nulis, nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian, sulit gitu. Makanya kita latihan terus, saya tanya terus satu-satu. Gitu. Ada lagi. Siapa? Saya Pak. Hartan. Hartan. Dari gambar ini akurasinya tuh lebih ke gimana ya? Dia bisa mencapai nilai yang paling akurat, tapi dia juga bisa melenceng jauh gitu. Kalau presisi itu dia emang nggak akurat, tapi dia konsisten nilainya. Konsisten nilainya. Mulai ini ada keyword ya. Tadi keywordnya Erik sama Jafar ya bener ya. Jafar itu adalah target dan tujuan. Keywordnya siapa tadi? Hartan itu adalah apa Hartan tadi? Satu konsisten. Konsisten. Ya, konsisten. Presisi itu konsisten. Nah, ada yang bisa nambahin lagi. Soalnya ini penting ya. Teknik itu adanya di area ini, akurasi dan presisi. Siapa? Satu lagi. Oke. Bingung, semuanya pasti bingung nyusun kalimatnya ya. Oke, kayak gini. Tadi target, tujuan, konsistensi. Ya, tiga keyword ini yang akan saya gunakan. Kita lihat yang di sebelah kiri. Kiri ya, di kalian juga ya, mungkin ya. Yang ini, ya. Ini, yang sebelah sini, itu kita namakan akurasi. Ya, kita namakan akurasi. Saat ada suatu pengukuran dan dia tepat sasaran ya, maka dia disebut akurat karena sasaran itulah target dan tujuan kita. Sama kayak kalian itu melihat lomba panahan. Ya ini kan bullseye kan, target kan ya, bullseye. Yang paling tinggi itu ada di lingkaran yang dalam ini kan ya. Bukan harus tengah loh. Ya, bukan harus tengah loh. Tapi ada di lingkaran dalam ini. Kalau misalnya pemanah itu bisa mengenai sasaran yang di tengah, maka nilainya kan yang paling tinggi kan. Karena dianggap tembakan dia akurat. Oke? Tembakan dia akurat. Nah, yang sebelah kanan ini adalah presisi. Oke. Saat pemanah itu tidak bisa menembak di tengah targetnya, tapi dia selalu meleset di titik yang sama. Oke. Nih, di area sini terus presisi. Lebih ini lagi. Contoh yang lain. Main bola, ya. Main bola striker. Saat striker menendang bola ke arah gawang, disebutnya tendangannya akurat atau tendangannya presisi, komentatornya. Akurat, Pak. Tendangannya akurat. Iya, karena kan itu targetnya dia ya. Karena gawang itu kan targetnya. Tidak pernah ada yang bilang tendangannya presisi sekali gitu kan ya. Hah? Nggak ada. Tendangannya akurat. Oke. Nah, lalu kalau pada pengukuran itu paling enak akurat atau presisi?
Siapa? Nggak direspon. Kira-kira yang mana nih? Akurat atau presisi kalau pengukuran? Akurat, Pak. Akurat, Pak. Akurat, Pak. Akurat. Akurat dan presisi ya. Lengkap. Oke. Jangan sampai akurat saja gitu. Presisi juga dong. Sekarang akurat nih. Bayangkan kalau misalnya kalian mengukur itu hanya akurat saja. Ini kan target kita ya, tujuan. Bahwa tujuan itu pasti selalu ada toleransi, error. Ya, biasanya 10% yang low performance. Ya. Maka kalau misalnya kalian akurat, oke, kalian bisa bikin sistem yang akurat. Misalnya kalian ingin mengukur tinggi badan. Tinggi badan itu misalnya 170 tadi si Billy gitu ya, 170. Terus karena hanya mengandalkan akurasi, lalu level akurasinya adalah 10%. Berarti tingginya Billy itu berapa kira-kira kalau plus minusnya? 170 plus minus 10%, paling tingginya 17. adalah 190. 17, Pak. Iya, berarti kan 187 atau 153. 3. Iya. Nah, pertanyaan lagi, kalau misalnya saya ngomong, oh tingginya si Billy 187. Billy tinggi atau pendek? Jangan tinggi atau pendek ya, apa ya? Sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi atau tinggi? Tergantung standar, Pak. Sangat tinggi buat saya, Pak. Tinggi, iya, standar Indonesia kan 160. Siapa? Jangan pakai tergantung standar ya. Kita udah tahu standarnya Indonesia tinggi badan. Oke. 187 ya tinggi banget ya. Saya aja cuma 180. Tinggi banget 187. Kalau 153? Nggak terlalu tinggi kan? Ya kan? Di bawah standar gitu. Wah, jadi level apa ya? Level akurasinya akan menjadi rendah saat nantinya dihubungkan dengan standar gitu. Nilai akurasi oke 10%. Sesuai dengan tujuan kita nilai pengukurannya. Tapi gitu ya, saat kita hanya mengandalkan keakuratan saja, saat dihubungkan dengan standar yang lain menjadi tidak akurat. Maka presisinya juga harus masuk. Kan akan luar biasa kalau misalnya seorang pemanah itu bisa tepat terus ya di tengah, di satu titik ini nih. Ya kan? Tembak pertama, jebret, langsung di tengah gitu. Kalau ditarik itu dia adalah titik pusatnya dari si target. Tembak kedua, nempel lagi di tengah terus sampai si busur panahnya itu ya panjang gitu ya. Sampai tinggal dia kayak gini aja udah sampai tengah. Nah, itu kan berarti akurasi dan presisinya luar biasa. Saat Billy ini Billy terus ya. Sorry ya, Bill. Billy Pak, nggak apa-apa, Pak. timbang 170. Mengukur pertama 170, mengukur kedua 170, mengukur ketiga 170 sampai 1000 kali timbangannya Billy itu 170. Apa namanya? Jadi timbangan sih. Pengukur tinggi badan ya. Mengukur tinggi badan itu 170 terus gitu. Artinya kan Billy percaya ya. Oh, ternyata alat ukur saya ini nggak pernah salah gitu, tidak pernah meleset, selalu 170 gitu. Berarti nilai pengukurannya bagus, alat ukur yang digunakan bagus. Mungkin Billy membeli alat ukur yang bagus, mahal gitu kan. Clear gitu. Semuanya akan menjadi naik ya. Kualitasnya, performanya pasti baik. Itu pentingnya akurasi dan presisi. Ya. Penting sekali ini, saya jelaskan banyak. Oke. Lalu next-nya adalah kesalahan. Nah, kalau kesalahan ini kalian sudah belajar di fisika dasar dan kimia dasar. Kalau nilai ukurnya adalah A, ternyata yang diukur, hasil pengukuran, itu ternyata ada sedikit kelebihan atau negatifnya, ya maka kita bisa mencari persentase error. Tadi gitu ya, yang plus minus 10%. Itu dilihat dari kesalahannya. Oke, ada
Ini klasifikasi alat ukur. Kenapa tidak saya bahas detail? Karena ini sudah ilmu yang hanya menjadi fundamental saja, tidak digunakan lagi. Oke. Dalam artian alat-alat sekarang sudah banyak yang digital. Ini analog semua. Oke. Kalian saya berikan ini sebagai dasar saja, fundamental. Kita nggak bisa menggunakan digital, ya, kita tidak bisa langsung menggunakan digital kalau misalnya kita tidak kenal yang analognya dulu. Ya. Ini saya berikan saja langsung, kalian baca sendiri ya. Oke. Itu saja hari ini. Oke. Nanti yang pengukuran-pengukuran ini sambil jalan pasti akan diberikan. Oke, ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini? Tidak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Iya, Pak, cukup. Cukup. Cukup ya, karena masih teori. Mungkin besok tidak cukup ya, minggu depan. Saya minta kalian belajar mengenai hukum Ohm dan Kirchhoff law. Ya, ini saya buka sedikit. Oke. Ohm dan Kirchhoff laws. Ya, kalian fisika dasar sudah dapat, tapi di sini kita akan fokus untuk teknik elektro, lebih advance, ya, lebih advance. Apa itu hukum Ohm, Ohm laws, itu nanti akan diperjelas minggu depan, lalu bagaimana cara menggunakannya, lalu ini ada branch node loop yang tidak pernah kalian pelajari di fisika dasar, ya, lalu hukum Kirchhoff 1, ya, ada hukum Kirchhoff 2, lalu ada latihan-latihan soal. Jadi teknik rangkaian listrik, pengukuran rangkaian listrik akan mulai berat dan mulai banyak hitungannya minggu depan. Kalian belajar dari sekarang supaya langsung cepat. Kita cuma 2 SKS. Ya, kita cuma 2 SKS, waktunya sangat singkat. Nanti pasti kalian akan merasa tidak cukup waktunya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Jaga kesehatan kalian di rumah, dimanapun, supaya nanti kalau misalnya kita disuruh praktikum di kampus, kita bisa lengkap semuanya, 61 mahasiswa bisa ikut. Dan saya pun ada di sana bersama para asisten. Oke, kalau begitu angkatan 2019, 2018, 17, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.